Al-Fatihah ala Sayyidina Imam Zainuddin Al-Malibari wa Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa jami' syarah mu'alafatihim wal muhassin al-syuruh wa masyayikhihim wa talamidatihim wa akhlinanhum wa mu'alafatihim wa jami' ulama wa awliya wa salihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah bil masyariqil ila maghribiha wa ila awliya ahlil baldah wa ulama'iha wa salahiha wa man amara hadzal masjid wa hadzal musalla wa hadhihi al-asabaqan wa lahiqan wa ila arwah walidina wa syaikhina wa man asnadaina wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yudkhilul jannah wa yud'u alaina wa ala ahbabina wa lil muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa bi niyatil faraj ajilil muslimin wa bi niyatil salah ajmain wa lamma nawahu salafus salih min niyat wa dunya salihah jami'i khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nasta'inu wa sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidis salihin fi darin amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qaulihi radhiyallahu anhu walau qadara ya. Walau qadara lan lamono kuwasa sapa wong ala satiri ba'dil aurati. Lazima mengko wajib hu ing wong apa as-satri. Bima wajada kang nemu sapa wong ing ma. Wa qaddama lan dinginakena sapa wong as-sau'ataini ing perkara ana loro. Fal kubula mongko nuli kubul, fatubura mongko nuli dubur. Wala yusolli aryan hale wong kang muda. Ma'a wujudi haririn ing dalem sartane anane sutra. Bal labisan balik hale wong kang nganggo lahu maring harir. Li'annahu krana setene harir iku yubahu lil hajah. Wa yalzamu lan wajib apa at-tatyinu. Melumuri dengan lumpur, tatyin itu. Apa bahasa Jawa? Jangan. Melumuri dengan lumpur, misalnya badannya itu dilumuri dengan lumpur, dilapisi dengan lumpur. Lau adima lamono kesepen sapa wong as-sauba au nahwahu utawa sepadane saub. Jadi ini masih meneruskan pembahasan syarat sholat yang ketiga. Syarat sholat yang ketiga yaitu menutup aurat. Kemarin sudah dibahas, auratnya laki, perempuan, itu sudah dibahas. Laki-laki itu antara pusar dan lutut. Kalau perempuan, seluruh badan, kecuali wajah dan tapak tangan. Kalau mampu menutupi semua, ya wajib ditutupi semua. Kalau mampu sebagian, bagaimana? Misal, orang dalam keadaan tidak ada pakaian. Penutup aurat ini tidak harus pakaian. Apapun yang bisa untuk menutupi pakaian. Bisa kain, bisa sak, kebo, kresek, ya, terpal, rumput, lumpur bahkan. Dicat misalnya, dicat kayak orang silver. Nah, itu nutupi aurat itu, ya, nutupi aurat. Nutupi warna kulit kan yang penting kemarin kan nutupi warna kulit. Walaupun tidak nutupi bentuk tubuh ya. Nah, itu. Jadi seandainya cat seawak itu dianggap nutupi aurat ya. Di sini itu kalau mampu total wajib. Kalau ada yang terbuka batal sholatnya. Nah, kalau mampu sebagian ini yang dibahas. Walau qadaro ala satiri ba'dil aurah. Ada orang hanya mampu menutupi sebagian aurat saja. Pas-pasan menutup auratnya. Lazimahus satru bima wajada. Ya wajib ditutupi sebisanya.
secukupnya. Mampu separuh toh, ya separuh itu. Nah, ketika terlalu sedikit, maka harus mendahulukan as-sawatain, kubul dan dubur. Misal, ada kain seukuran sapu tangan toh. Aurat ini kan baina surah warubah, kalau perempuan seluruh badan. Maka ketika dalam kondisi seperti itu akan sholat, nemunya cuma sapu tangan atau kresek. Kresek kecil ya. Maka untuk apa ini? Dahulukan nutupi sawaten dan sekitarnya. Kubul, dubur dan sekitarnya. Itu yang harus lebih didahulukan. Jangan nutupi yang lain. Harus mendahulukan itu. Kenapa? Itu aurat yang paling afhash. Gitu. Kalau cukup untuk salah satu, ini fal kubula fat duburo. Jadi kalau hanya cukup untuk kubul saja atau dubur saja, dipakai untuk yang mana? Nah, itu. Jadi nemu seukuran hanya untuk nutupi kubul atau dubur. Nah, misalnya adanya cuma pelembungan. Kecil, kecil itu. Kalau dibuat kubul, duburnya kelihatan. Kalau untuk dubur, kubulnya kelihatan. Dahulukan kubul. Ya, dahulukan kubul, karena kubul itu selalu terbuka. Mulai awal sholat sampai akhir sholat itu terbuka. Beda kalau dubur. Dubur ketika posisi berdiri ketutup. Ketika posisi duduk ketutup. Nah, paling ketika rukuk sujud saja. Nah, karena kubul itu terus terbuka awal akhir, maka lebih didahulukan kubul. Nah, setelah kubul kok masih ada sisa, baru tuh dubur lebih didahulukan daripada yang lain. Ibarat ini oleh i'anatul thalibin agak dikritik. Ini ibarat ini sepertinya ada yang kurang. Karena kalau diambil dohirnya, muskil. Tapi oleh tarsyih dibela. Enggak. Ya, jelas maksudnya. Ya seperti barusan yang tak sampaikan itu. Jadi intinya, kalau nemu penutup sebagian aurat, ya sebagian itu sudah ditutup. Yang diprioritaskan adalah kubul dan tubur. Yang diprioritaskan kubul dan tubur. Kalau cukup untuk salah satu, mendahulukan kubul. Kok masih ada sisa, pakai untuk dubur. Begitu maksudnya. Fal kubula, fal dubur. Kan fa itu ditartib kan ya. Kubul. Jadi kalau untuk sawaten cukup, ya sawaten. Kalau cukup hanya untuk kubul, ya kubul saja. Selebih, dahulukan dubur, jangan untuk yang lain. Nah, setelah dubur baru area yang lain. Itu maksudnya. Jadi nggak ada iskal kata Tarsy. Jadi kemungkinan yang disampaikan oleh Ya'natul Thalibin, Said Bakri Sato, bahwa ini kemungkinan ada yang kurang ibaratnya, itu kata Tarsy tidak bisa diterima. Jelas kok maksudnya. Fal kubul fatubur. Wala yusolli arian ma'a wujudi haririn. Balla bisan lahu li'annahu yubahu lil hajah. Jadi laki-laki, kalau perempuan kan boleh pakai pakaian sutra. Dalam kondisi normal boleh. Kalau laki-laki haram pakai pakaian sutra itu karena nggak pantas. Sutra itu lembut, halus, nggak pantas kayak lanang. Lanang itu ya sing cocok. Baju laki-laki ya harus beda dengan bajunya perempuan. Jangan dari warnanya, dari bahannya, dari motifnya, ya harus beda. Jangan subhat ya. Jangan subhat. Tasyabuh menyerupai. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuannya menyerupai laki-laki. Sehingga kita nggak tahu dari belakang lanang kau wedok. Itu. Wedok pakaian laki-laki, numpai motor trail. Lu tak kira lanang wis karo wedok ya. Lah gitu. Ya laki-laki ya yang laki-laki, perempuan ya yang perempuan. Nggak usah menyerupai satu sama lain. Gitu. Nah, itu syariat kita itu, syariat Rasulullah SAW itu mengajarkan kita begitu. Orang laki-laki menyerupai perempuan dilaknat, perempuan menyerupai laki-laki juga dilaknat, sama-sama dilaknat. Laki-laki ya yang jelas, perempuan ya yang jelas. Udah. Jadi sutra ini nggak boleh untuk laki-laki. Kalau dalam kondisi normal. Kalau ada hajat boleh. Contohnya hajat ini. Ada orang mau sholat, tidak menemukan penutup aurat kecuali sutra. Dipakai sutranya, jangan sholat telanjang. Kenapa? Nutup aurat itu wajib selama mampu. Dan dia mampu menemukan sutra. Lu sutra kan haram.
haram kalau masih ada pakaian lain. Kalau nggak ada menjadi mubah. Kalau mau sholat bukan mubah lagi, wajib untuk dipakai. Jadi ketika ada penutup aurat hanya sutra, tidak ada yang lain, maka sutra itu dipakai. Wayal zamut tadyinu lau adimas sauba atau lau udimas saubu au nahwuhu. Jadi ketika orang nggak menemukan pakaian, adanya lumpur, ngambil endut di sawah itu dioleskan ke badannya. Kan aurat itu yang penting penutup aurat. Kalau sholat yang cepet, jangan lama-lama, garing merekat kabeh. Nah, itu. Jadi sesegera mungkin ya. Nah, itu jadi dilumpurin dut atau godong pisang misalnya ya, itu kerakas atau suket atau kresek. Pokok senemunya wis, intinya yang bisa menutupi warna kulit termasuk cat silver itu ya. Gitu. Nah, itu juga menutupi warna kulit. Kalau untuk sahnya sholat sah itu. Tapi kalau orang nggak pakai baju misalnya, dari atas sampai bawah nggak pakai baju, keluar rumah dicat ngono ya apa hukumnya? Dari sisi kewajiban nutupi warna kulit cukup. Tapi dari sisi menampakkan bentuk aurat yang memancing syahwat atau fitnah, itu nanti kena hukum haram dari sisi itunya. Lah untuk penutup aurat dari sisi warna kulit cukup sudah itu. Seandainya dibuat sholat cukup itu ya. Jadi orang silver itu ya. Nggak pakai celana, nggak pakai apa-apa wis. Dicat itu. Kalau untuk sahnya sholat sah sudah. Orang sholat di perapatan itu. Kok udah pakai kelambi lah, cat itu cukup gitu ya. Dari sisi sahnya sholat, dari sisi haramnya menampakkan bentuk tubuh yang memancing syahwat atau fitnah, ya kena keharaman dari sisi lain. Kemudian qala rahimallah wa yajuzu limuktasin kaduwe wong kang kelamben. Limuktasin kaduwe wong kang nutupi aurat, wong kang kelamben. Apa iktidaun makmum jamaah biarin kelawan wong kang muda walaisa iku lil ari wenang kaduwe wong kang muda apa ghusbus saubi gosok pakaian. Tadi orang kalau ndak ada penutup aurat nemunya sutra wajib dipakai. Kalau ghusb ndak boleh, tetap haram. Jadi ada orang mau sholat ndak ada pakaian kecuali pakaian orang, ndak izin, ndak boleh dipakai, milih sholat telanjang. Nggak boleh kok gosok. Gosok tidak diperbolehkan gara-gara hajat. Nah, beda lek sutra. Hajat boleh. Lek gosok, hajat tetap haram. Aku tidak sandal panas. Hajat gosok tetap haram ya. Boleh panas gosok. Sandalku selek hajat pingganti sing anyar. Gosok. Tak boleh tetap haram ya. Jadi kalau gosok tidak bisa diperbolehkan karena hajat. Karena itu orang mau sholat tidak menemukan penutup aurat tetap tidak boleh gosok. Nah, kemudian apa boleh orang menutup aurat sempurna jamaah pada imam yang nggak nutup aurat karena nggak menemukan? Apa boleh? Boleh. Itu jadi imamnya nggak pakai penutup aurat, nggak nemu. Makmumnya komplit pakaiannya. Boleh apa nggak boleh? Tapi sebaiknya ya jangan. Sebaiknya makmumnya sing tadi sing pakai pakaian itu yang jadi imam itu pak rukuk sujud. Jadi lek dari sahnya sah. Tapi sebaiknya yang pakai pakaian yang jadi imam. Dan kalau telanjang seperti itu sebaiknya nggak usah jamaah sholat atau singitan gempis di mana gitu ya. Kalau nang masjid. Ini zaman dulu. Zaman sekarang itu ya nggak ada. Orang semiskin apapun pakaiannya keleben. Itu bukan cukup, keleben. Orang sekarang kan karena pakaian itu murah zaman sekarang. Apalagi ada promo 77, 88 ya. Gratis ongkir, karena RP 0. Itu banyak seperti itu. Jadi orang sekarang itu, hatta yang paling fakir sekalipun, pakaiannya itu kebanyakan. Nah, orang dulu itu, pakaiannya itu sedikit. Jadi makanya di dalam hadis itu kan diterangkan, orang memanjangkan pakaian untuk sombong itu kan haram. Zaman dulu banyak orang kayak gitu. Kenapa? Kain mahal. Sehingga orang itu bangga-banggaan dengan pakaian sampai melebihi tumit, melebihi mata kaki. Berarti wong sugih ini. Kenapa?
Orang lain rata-rata pakaiannya pas-pasan ini malah lebih. Orang fakir dulu itu pakai pakaian dari kulit hewan. Dulu kulit hewan itu pakainya fukoro. Karena murah. Beda kalau kain, tidak ada pabrik kan. Sulit pembuatannya tradisional sehingga mahal. Nah, jadi orang pakai pakaian menutupi mata kaki itu dilaknat bukan lidzatihi, tapi karena khuyalaknya. Merasa lebih baik dibanding orang lain, merasa lebih kaya dibanding orang lain, bangga-banggaan. Nah itu. Jadi lah sekarang kuali celana cingkrang merasa paling sunnah, ayo dilaknat pisan. Itu. Karena khuyala dia. Silahkan pakai celana cingkrang, silahkan. Silahkan pakai sarung cingkrang, silahkan. Tapi jangan pernah merasa lebih baik dibanding orang lain. Lah khuyala ya dilaknat apapun. Jadi memanjangkan pakaian itu bukan maksud tidak, hanya simbol khuyala. Intinya di khuyala. Apapun yang dibuat khuyala, bangga-banggaan, pamer-pameran itu dilaknat oleh Allah. Gitu. Punya jam tangan Nabi tak ada sing weruh. Tak gatel gugur-gugur ya. Ada cincinnya, virus, pikiran lurus ya. Itu. Tidak ada yang tahu. Garuk-garuk ya. Untuk pamer malun. Itu. Atau HP baru. Gambar gambar apel growa ya. Gambar apel dipancodot. Tidak ada yang tahu. Akhirnya pura-pura ada yang nelpon. Halo, halo. Jaringan di sini lemah. Halo. Tidak patimu, tidak patimu. Padahal nggak ada yang nelponnya. Dimunino rindu nih dimunino dewe ya. Itu malun, dilaknat. Itu malun. Apapun yang dibuat khuyala itu malun. Celana cingkrang lah dibuat khuyala ya malun. Apapun yang dibuat khuyala malun. Kitabnya cetakan paling api khuyala malun. Itu cetakan paling api tidak ada masalah, cari yang paling sahih nuskhahnya. Tapi jangan untuk khuyala. Malun kalau khuyala misalnya dan seterusnya. Pulpen hitek liyane itu pulpen 1500. Iki dhewe hitek khuyala malun ya. Malun kalau dibuat khuyala. Jangan dibuat khuyala, ditoto atini. Itu. Sarungi BHS khuyala malun. Nah, BHS capi dekek di pas ngarep ya. Itu langsung kesentrong srengenge ya. Apa atlas diwali. Dibuat langsung ya. Tumpale dekek ngarep jadi ketok. Itu. Enggak. Enggak usah khuyala-khuyalaan, enggak usah bangga-banggaan. Gitu. Mal'un. Allah rahimahullah. Wa yusannu lil musolli opo ayal basa. Yen to nganggo sapa musolli ahsana siyabihi ing paling baguse pira-pira pakaiane musolli. Wayar tadia lan gawe rida sapa musolli. Ini rida itu. Yang dipakai di atasnya badan itu rida. Izar itu mayulbas fi asfalil badan. Izar sarung cewek itu izar. Yang dipakai untuk menutupi badan bagian bawah, separuh ke bawah. Itu izar. Yang dibuat menutupi alal badan ini kayak orang ihram itu ya, kain yang diselempangkan untuk kayak orang ihram itu namanya rida. Ini juga termasuk rida ini. Ini rida. Untuk nutupi bagian atas badan itu rida. Sunnah waya ta'ammama lan gawe imamah. Sopo musolli ini imamah ini. Imamah surban. Yang dipakai di kepala itu imamah. Kalau pakai di sini jadinya rida. Ini kalau tak pakai di kepala jadi imamah ini. Kalau pakai di sini namanya rida. Nah, imamah itu bisa terwakili dengan kopiah. Dengan kopiah. Tapi kopiah yang nggak bolong-bolong kayak sarangannya. Nah, itu. Itu yang bisa mewakili imamah ya. Yang bisa mewakili imamah. Kemudian wayatakom maso lan gawe gamis. Wayatakom maso lan gawe gamis. Sopo musolli. Gamis ya termasuk kemeja itu sama. Gamis yang panjang itu atau kemeja. Wayata toilasa lan gawe toilasan sopo musolli. Toilasan itu biasanya dipakai Romo Yai Hamid. Kayak kerudung. Ya, surban tapi dibuat kerudung. Itu khotib itu sangat dianjurkan pakai itu. Kalau di Hadramut pakai itu.
Kenapa? Biar mulai berangkat dari rumah pakai itu, biar nggak kelihatan macam-macam. Sehingga pikirannya fokus, hatinya bersih. Nggak pakai itu nanti berangkat di jalan kayak sing aneh-aneh, nggak fokus khutbah nanti ya. Khutbah gelap biar akhirnya. Jadi pailasan. Jadi seperti yang dipakai oleh Romo Hamid biasanya yang model kerudung itu namanya pailasan. Sunnah orang sholat pakai seperti itu. Jadi orang sholat itu disunahkan memakai pakaian terbaik, bukan pakaian dipakai tidur kayak jamaah subuh. Sama nggak sikatan, pakaiannya yang baru dipakai di tidur. Ini kurang adab. Kalau sahnya sah, tapi adabnya sholat itu kita menghilangkan bau-bau yang mengganggu. Pakai pakaian ya yang wangi. Meskipun tidak wangi itu yang penting jangan bau yang mengganggu. Itu. Jangan bau yang mengganggu. Tidak bau, tidak apa-apa. Tidak wangi, ya tidak kecut. Tidak masalah. Jangan pakai yang kecut. Gitu. Pakaian untuk tidur, jangan dipakai untuk sholat. Ganti. Walaupun sholat sendiri, tidak harus jamaah atau sholat sendiri. Kenapa? Ini adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jamaah apalagi untuk biar tidak mengganggu orang lain. Jadi dibedakan. Sarung, kaos untuk tidur itu jangan dipakai untuk sholat, ganti. Loh ini saya tidak bau, ya tapi habis tidur. Kena iler, sembarang. Nah itu. Nah, jadi begitu termasuk adabnya. Jadi pakai yang paling bagus. Itu pakai yang paling bagus. Nah itu dipakai dalam sholat. Bukan baju sudah sobek-sobek dipakai sholat. Nah kalau mau rapat, nggak sih ngapi. Katanya musker nggak sih ngapi ya. Sholat nggak sing. Sholat nggak sing saanane ya. Nah, minimal sama ya. Yang dipakai musker dengan yang dipakai sholat itu minimal sama ya. Oh enggak, musker kan selfie ini. Gitu. Jadi ya minimal sama, yang terbagus. Sunnah pakai yang paling bagus. Wayar tadi pakai rida ini, sunnah pakai rida. Ini secara fikih madzhab Syafi'i begitu, sunnah pakai rida. Amal Sadah al-Ba'alawi, ridanya itu dilepas kalau sholat. Dilepas ketika sholat, sampai perhatikan Habib-Habib yang dari Tarim atau yang Indonesia yang masih mengikuti salafnya. Kalau sholat itu ridanya taruh di depan, di tempat sujud itu ya. Ketika sholat, ridanya itu taruh tempat sujud, dibuat sujud. Kalau madzhab Syafi'i, sunnah dipakai. Ini rida ini pakai ini ketika sholat. Tapi amal Sada al-Ba'alawi tidak dipakai. Yo, masing-masing punya ijtihadnya sendiri-sendiri. Masing-masing punya ijtihad sendiri-sendiri. Kalau Sada al-Ba'alawi dilepas, ditaruh di tempat sujud begini, dibuat sujud. Di antara alasannya untuk apa? Di antara alasannya untuk ta'zimul masjudilah. Ta'zim pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan ada hadis, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba itu akan berada di kedudukan paling dekat kepada Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Karena sujud itu adalah cerminan ketawaduan seseorang. Kenapa? Ya karena wajah ini kan anggota badan yang paling terhormat dari seseorang. Nah itu diletakkan di bawah. Diletakkan di bawah. Makanya akan menyebabkan orang itu memiliki kedudukan sangat dekat di sisi Allah. Berarti kan ini madhar atau cerminan kedekatan kepada Allah. Nah untuk menghormati itu, untuk takzim kepada Allah, kita sujud kepada Allah, takzim kita sujudnya pakai rida ini. Sehingga kita sujud di tempat yang tidak diinjak oleh kaki. Kalau sajadah ini kan diinjak kaki kan ya. Gitu. Nah, kalau ini kan enggak. Nah, karena itu setelah itu dijaga. Rida ini jangan kemudian dibiarkan berserakan di bawah, keinjak-injak. Enggak sopan, enggak takdim. Ya diringkes, ditaruh di lemari, di gantungan, ditaruh di atas, jangan diinjak. Itu jangan diinjak. Begitu. Itu untuk takdim. Nah, ulama-ulama sufi memang berbeda, kayak Imam Ghazali beda. Imam Ghazali itu sujud itu cerminan ketawaduan, karena itu jangan pakai alas, jangan pakai sajadah. Jadi kalau Imam Ghazali mentarjeh sujud itu jangan pakai sajadah. Kenapa? Cerminan ketawaduan kok megaya pakai sajadah yang mahal lagi ya.
yang dari Turki, yang istimewa, itu yang tebel. Nah ini di mana sisi tawadu enak-enakan akhirnya. Itu Imam Ghazali begitu. Mazharnya di situ. Tapi Imam Syaroni beda. Dan Sada Al-Balawi seperti yang Imam Syaroni ini. Imam Syaroni beda. Justru sholat itu sebaiknya setiap orang itu punya sajadah yang mahal. Yang bagus, yang mahal. Bukan niat mewah-mewahan, bangga-banggaan, gaya-gayaan. Tapi untuk takzim kepada zat yang kita sujudi. Yang kita sujud kepadanya ya. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beli sajadah yang mahal, yang bagus. Boleh hadiah umroh ya. Boleh hadiah umroh. Ya beli yang mahal begitu. Dianjurkan itu untuk takdim. Ini pandangannya Imam Syaroni untuk apa? Dalam rangka takdim kepada al-masjudilah. Lah Imam Ghazali enggak, ini cerminan ketawaduan. Ya enggak usah ya di lantai itu, di tanah itu sudah. Nah, masing-masing punya persepsinya sendiri-sendiri. Ikut yang mana terserah. Terserah ikut yang mana. Kalau amal Sada Al-Balawi pakai yang itu. Jadi ridaknya itu dilepas. Kalau pas sholat dilepas, ditaruh di bawah, dibuat sujud. Tapi dijaga agar gak diinjak. Mereka sendiri gak berani nginjak. Loh, walaupun punya sendiri gak berani nginjak. Karena itu termasuk kebodohan. Ada surban keleleran di bawah diinjak-injak. Itu termasuk tindakan kebodohan. Ini untuk sujud kok termasuk sajadah itu. Sajadah kita kalau sholat sajadah habis saja. Habaib itu begitu. Habis sholat dilipat sajadahnya. Ditaruh di tempat yang sekiranya tidak keinjak. Ngelipatnya pun dengan cara apa istimewa. Jadi tempatnya kepala nggak ditempelkan ke tempatnya kaki. Nah kayak ini. Nah, ini kan. Ini kan tempatnya kepala. Gitu. Ini tempatnya kepala. Ini tempatnya kaki. Ngelipatnya jangan gini. Jangan gini. Kalau ngelipatnya gini, tempatnya batuk, nemplek ke tempatnya kaki. Kurang takzim. Jadi ngelipatnya gini. Nah, begini. Ya, lipatnya gini. Jadi yang tempatnya batuk nempel ke tempat batuk. Yang kaki ketemu kaki. Habis itu dilipat gini aman. Tidak langsung nempel. Tempatnya batuk dengan tempatnya kaki. Sampai segitunya jaga adab itu. Dan memang begitu. Ulama khususnya Sadal Balawi itu takdim sekali kepada, kenapa? Ini alat ibadah ini. Tempat kita sujud. Nah, karena itu kita takdim. Begitu juga tasbih. Tasbih ini sebetulnya tidak bagus berserakan di bawah gini. Ada yang bagus, ada centelan di yang ditempelan itu biasa itu. Soalnya apa? Karena ini alat kita beribadah, berzikir pada Allah. Jangan diinjak kayak kurang takdim. Kita niatkan untuk apa? Mentakdim zat yang kita zikiri. Imam Syaroni itu pernah, tidak sengaja, tasbihnya itu keinjak. Itu beliau itu kayak merasanya itu sedihnya itu kayak habis melakukan dosa besar. Nangis sampai mular. Kenapa? Dalam rangka takzim. Nah, begitu. Nah, jadi ulama-ulamaan itu ya gara-gara itu mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Kadang-kadang ilmunya pas-pasan. Kadang-kadang ilmunya pas-pasan tapi makamnya tinggi gara-gara apa? Adabnya lebih. Adabnya lebih. Adab itu bukan hanya nuwun sewu, glenon, geleduk, itu termasuk adab. Itu nuwun sewu, glenon, amit, itu termasuk adab. Tapi bukan hanya itu. Melakukan mendek-mendek, itu termasuk adab. Ada orang yang lebih sepuh, kita dahulukan, itu termasuk adab. Tapi juga adab kepada Allah itu juga harus dijaga. Selama ini kita seringkali memahami adab itu ya mendek-mendek, amit, nuwun sewu, ngono iku. Hanya sekedar itu. Benar itu termasuk adab, tapi bukan hanya itu. Kepada Allah itu juga ada adabnya. Dan itu lebih didahulukan. Itu. Jadi ada adabnya juga, adabnya tidur. Itu kadang-kadang nggak dianggap. Itu tidak punya adab. Kenapa? Karena tidak nuwun sewu. Langsung divonis tidak punya adab. Tapi tidur tidak punya wudhu. Nggak pernah ada yang memvonis tidak punya adab ya. Padahal sama, tidak adab pisan ini. Adabnya Rasulullah kok diabaikannya. Ini sama, tidak punya adab ini. Kadang kita enggak. Dan secara umum kebanyakan orang kan begitu kan ya. Itu kadang ustaz juga begitu ya. Nah itu. Jadi kalau jalan tidak nuwun sewu dianggap tidak ada adab. Atau pas acara jalannya tidak mendek-mendek, tidak miring-miring, itu dianggap tidak ada. Nah,
Tapi orang masuk masjid, tidak tahiyatul masjid, padahal ada tempat untuk tahiyatul masjid, biasa saja. Tidak ada yang mengatakan, tidak punya adab ini. Masuk masjid langsung duduk. Ya, tidak ada adab. Ada orang rokokan di masjid, tidak ada yang menvonis ini tidak punya adab. Padahal itu masjid. Terlepas kita tidak bahas hukum halal haram, tidak. Tapi kan baunya mengganggu. Malaikat itu pergi kalau ada aroma yang mengganggu. Masjid tidak ada malaikat ya ini. Nah, apa ada yang pernah menvonis ini nggak punya adab? Tidak pernah. Nah, begitu. Padahal adab itu ya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW, kepada aulia, kepada manusia, sesama manusia. Itu juga adab. Kita seringkali menvonis orang yang nggak punya adab, nggak nun sewu, nggak amit, nggak mendek-mendek, gitu. Itu termasuk lasyak, itu termasuk adab. Jadi adab itu muamalah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah yang baik kepada sesama hamba Allah. Itu adab. Itu adab itu. Ada kitab kecil yang bagus sekali komplit bahas adab, disusun oleh Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Mertuanya Habib Muhammad bin Hafid, mertuanya Habib Zain bin Smith. Habib Muhammad bin Abdullah Haddar. Namanya Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak. Tidak terlalu tebal, mungkin 100 halaman atau berapa. Itu dijelaskan adab-adab kepada Allah, adab-adab kepada sesama hamba Allah. Adab dohir, adab batin. Itu adab komplit yang ada di kitab itu. Dan itu intisari dari Ihya. Ihya itu isinya adab. Itu. Ihya itu isinya adab itu sudah. Jadi adab yang komplit seperti Ihya itu. Nah, Ihya kan 4 jilid kan, lumayan. Darul Minhaj tambah banyak, berjilid-jilid. Nah, Ajalatus Sibak cuma 1 jilid tipis. Tidak terlalu tebal. Banyak PDF-nya. Ajalatus Sibak ila Makarimil Akhlak karya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Haddar. Udah. Jadi balik ke permasalahan tadi. Jadi alat ibadah itu dijaga kehormatannya. Tasbih, rida, itu dijaga. Sajadah, itu jangan diinjak-injak. Nah, jadi dilipat, oleh sajad karpet di masjid ya dilipat terus ya repot ya. Itu. Enggak, yang khusus itu. Yang khusus kita bawa itu, nah itu dijaga. Misalnya kita bawa sajadah sendiri dari rumah. Atau rida dari rumah untuk alas ketika sujud. Itu jaga, jangan diinjak. Untuk takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan duduk pangeran. Iya, itu alat untuk ibadah kepada pangeran. Nah. Pakai rida udah. Amal sada al-balawi gak dipakai, ditaruh. Wa yata'ammam. Sunat pakai imamah. Mewakili imamahnya, tidak harus imamah begini, aslinya begini. Imamah itu seperti ini. Tapi walaupun pakai kopiah biasa itu juga mewakili imamah. Nah, itu imamah. Tapi ya dalam sholat itu pakailah pakaian yang tidak mengganggu fokus kita dan fokus orang-orang yang di sekitar kita. Jangan pakai pakaian-pakaian yang ada tulisan aneh-aneh atau tulisan apapun. Karena itu termasuk tidak bagus. Sholat itu pakai jaket logo majelis ya. Nah, itu logo majelis. Atau logo geng. Ya. Atau misalnya apa? Kaos partai, kaos caleg dipakai sholat ya. Layang bangi. Ya pakai pakaian yang nggak ada tulisan-tulisan yang apa? Itu. Jadi jangan pakai kopiah yang ada logo majelis atau logo pondok atau logo madrasah, logo organisasi. Enggak, yang polos saja. Itu nanti dipakai lek muskerai ya. Itu. Lah tempat sholat pakai yang polos ya. Itu. Kalau sholat pakai yang polos. Itu. Kopiahnya, pakaiannya, sarungnya begitu. Usahakan tambah polos tambah bagus. Sarung polos kan banyak kan ya. Sarung polos, pakaian polos dan serba polos itu lebih baik dipakai di dalam sholat. Kenapa? Lebih khusyuk. Itu. Kalau ada motif-motifnya itu nanti yang belakang itu gambar opo gitu. Sholat mentelengi yang depan ini gambar opo sarung ini. Kok pati dapat nyambung ini. Lah kadang-kadang begitu. Itu. Jadi dalam sholat itu sebaiknya begitu. Saya sah. Wayatakom maso pakai gamis, pakai kemeja, jangan hanya pakai kaos, pakai lengan panjang sholat itu. Pakai lengan panjang. Wayata tailasa pakai telasan seperti yang dipakai oleh Romi Hamid biasanya itu sunnah itu. Walau kana lan lamon ono iku indahu
tetep ing dalam sandingi wong apa saubani fakot pakaian loro fakot ya lah bisa mongko nganggo sapa wong ahadahuma ing salah sijine sauban wartada lan gawe rida sapa wong al bil akhari kelawan kang weneh ingkana iku sama tetep ing dalam kono-kono nggon apa sutratun aling-aling wa illa lan lamun ora kana sama sutroh jala mongko dadekaken sapa wong hu ing al akhir musalla ing panggonane salat kama aftabihi sapa Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi orang itu ada larangan dalam hadis salat hanya pakai satu pakaian. Jadi salat cuma sarungan toh. Jadi nutupi dari pusar sampai lutut. Atasnya terbuka gitu. Makruh. Jadi sholat hanya satu pakaian itu makruh. Bukan berarti disuruh rangkep-rangkep. Enggak. Minimal dua pakaian. Dua pakaian itu bukan berarti sarungnya double. Bukan ya. Dua pakaian itu ya pakai sarung, pakai kemeja. Atau sarung plus rida. Dan begitu maksudnya. Tiga, tambah bagus. Ada sarung, ada kemeja, ada rida, ada imamah. Tambah banyak. Tambah komplit, tambah bagus. Minimal dua pakaian atasan dan bawahan. Ya. Kalaupun pakai gamis yang panjang, tetap ada ridanya. Minimal itu. Jadi ada larangan sholat hanya dengan satu pakaian. Ya tidak sampai haram, enggak, tetap sah. Cuman ada larangan. Nah, minimal sholat itu dua pakaian. Ada atasan, ada bawahan. Misalnya pakai gamis, di atas sampai bawah. Tetap pakai kopiah. Kopiah ini sudah kedua kan ya. Apalagi tambah rida dan seterusnya. Kalau hanya punya dua, maka sebaiknya dipakai apa ini? Satu dipakai, satu dibuat rida. Jadi kalau dua, kayak kain ihram itu kan ada atasan, ada bawahan. Jadi sunatnya yang bawah yang nutupi auratnya itu, terus yang atas dipakai untuk rida. Kalau memang di tempat sholat itu ada sutroh. Kita kalau sholat itu kan sunat menghadap satir, tembok, tiang, atau yang lain. Kalau nggak ada sutrohnya, ya sudah ridanya jangan dipakai, taruh bawah untuk pembatas biar nggak dilewati orang. Kalau ada sutranya, ini dipakai sebagai rida. Far'un wallahu a'lam.